ciri-ciri asam lambung itu apa aja sih ya. Dan ciri-ciri asam lambung itu menurut aku berbeda-beda tergantung orang yang mengalaminya dan tergantung penyebabnya. Di sini aku bakal jelasin lagi penyebab terjadinya asam lambung itu apa sih, kemudian perbedaan asam lambung GERD dan juga MAH itu apa, dan cara mengatasinya ketika asam lambung tiba-tiba naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya untuk saat ini sementara waktu aku belum bisa live karena lagi kecapean banget ya teman-teman. Banyak banget aktivitas aku, kerjaan aku juga di kantor banyak, dan aku tuh saat ini liburnya sedikit ya, karena di bulan Juli ini gak ada tanggal merah, jadi libur aku juga sedikit. Makanya ketika libur aku gunakan untuk istirahat, dan juga untuk video masak belum aku buat lagi ya, karena jujur aku capek pulang kerja sore langsung mandi, setelah mandi makan istirahat. Jadi aku kalau kecapean itu pasti takutnya ya mengganggu kesehatan aku lagi. Makanya aku kalau lagi pulang kerja setelah anak aku jemput ya habis les, pulang ke rumah langsung mandi, makan, istirahat yang cukup. Dan biasanya aku konsumsi jahe ya, dan saat ini juga aku konsumsi vitamin. Jadi teman-teman, buat kalian nih yang sudah sembuh ataupun lagi pemulihan, lagi berjuang, jangan terlalu kecapean ya. Kita harus memikirkan kesehatan kita juga ya, karena aktivitas di luar sana gak bakalan ada habisnya. Yang utama itu adalah kesehatan ya. Kalau kita sehat bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing lagi ya seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Banyak banget yang sudah sembuh, banyak juga yang masih berjuang, banyak yang masih konsumsi obat-obatan, dan ada juga beberapa orang ya yang bertanya, Bunda, apa sih ciri-ciri asam lambung ini? Tadi ada yang WA aku ya, namanya Nur Aini kalau nggak salah. Bunda, gimana sih ciri-ciri asam lambung? Takutnya aku lagi kena asam lambung nih. Jadi teman-teman, ciri-ciri asam lambung itu sebenarnya banyak ya, tergantung masing-masing orang. Makanya di video kali ini aku bakal share lagi ya, sesuai dengan pengalaman aku, sesuai yang aku alami. Asam lambung itu apa saja sih yang dialami ya, apa saja yang dirasakan, dan kalau misalnya kita udah ngalamin hal tersebut, apa saja yang harus kita lakukan agar tidak berlanjut ya, atau agar cepat sembuh. Nah, jadi untuk asam lambung ini adalah umum dialami oleh seluruh warga negara di Indonesia ya, bahkan di dunia. Tapi kalau misalnya asam lambungnya berlebih itu sudah tidak baik. Jadi biasanya kalau misalnya asam lambung kita naik itu adalah pertama yang kita rasakan ya. Pertama yang kita rasakan itu kadang mulut terasa asam, kadang pahit, itu asam lambung kita berarti naik. Asam lambung ini kenapa sih berlebih atau tidak normal Bun? Biasanya kan ada cincin ya, cincin ada atau ada katup lambung kita yang membuka ya, kalau makanan masuk itu kan terbuka. Jadi setelah makanan masuk ke lambung biasanya tertutup kembali. Tapi kalau misalnya udah longgar itu nanti nggak bakalan ketutup lagi. Jadi bisa kembali ke esofagus, sehingga ya biasanya asam lambung itu naik ke kerongkongan ya, naik ke mulut, menyebabkan kayak asam, pahit. Biasanya juga ada sensasi kayak panas, terbakar ya di tenggorokan. Kadang ada perasaan kayak dicekik ya, kayak ada batu, kayak mengganjal. Itu adalah asam lambung yang kembali ke esofagus. Nah ini penyebabnya apa Bun? Biasanya yang pertama karena dari pola makan ya. Makan terlalu banyak, nggak dikunyah halus, makan yang banyak setelah makan langsung tidur, kemudian makannya terburu-buru, makan pedas, dan biasanya setelah makan nih langsung minum, itu bisa terjadi ya. Jadi asam kemudian pahit itu adalah sering dialami. Kemudian yang kedua itu biasanya banyak banget air liur kita teman-teman ya. Air liur ini kayak nggak enak gitu ya, bawaannya itu kayak mengeludah terus, dan biasanya itu kayak ada lendir-lendir ya. Jadi biasanya itu di sini tuh kayak nggak enak banget loh, di sini kok kayak ada sesuatu ya Bun. Jadi itu adalah karena asam lambung yang kembali ke kerongkongan atau ke esofagus. Kemudian selanjutnya sensasi yang kita alami itu biasanya mual ya, perut itu mual banget, dan biasanya memuntah itu susah, itu karena asam lambungnya lagi naik ya, atau lagi tinggi. Nah kemudian biasanya sensasi yang lainnya, perut kita kayak perih banget ya,
perih, aduh takut banget nih mau makan ini, takut mau makan itu, takut. Itu karena asam lambung kita lagi naik, jadi lagi perih banget gitu ya. Nah kemudian sensasi yang lainnya biasa juga kita itu batuk kering, terutama di malam hari, itu karena asam lambung. Kenapa? Jadi asam lambung ini menyebabkan batuk karena di malam hari itu kan kita udah nggak konsumsi apa-apa ya, atau kita tuh udah nggak makan. Jadi ketika asam lambung naik itu langsung ke kerongkongan, jadi kayak mengikis ya kerongkongan gitu, kayak asam lambung naik, jadi kayak rasanya tuh kayak nggak enak banget, bawaannya pengen batuk. Itu juga dari asam lambung. Kemudian asam lambung juga ya bisa membuat kita susah tidur. Nah, kenapa sih? Karena biasanya dikit-dikit bangun, dikit-dikit ada sensasinya mual, dikit-dikit kayak perutnya perih. Kemudian biasanya diare, pengen BAB terus, kadang mencret, kadang mual-mual. Itu adalah sensasi asam lambung yang umum dirasakan ya oleh orang-orang pejuang atau penderita asam lambung. Nah selain itu juga biasanya sembelit itu juga bisa dari asam lambung, tapi sembelit ini sering dialami jika misalnya dia udah konsumsi kayak obat-obatan lambung. Itu ngaruh banget karena obat-obatan lambung itu ada kandungan ya, jadi ada kandungan sesuatu yang bisa membuat kita sulit BAB atau sembelit. Jadi disarankan nih kalau pejuang asam lambung yang sudah konsumsi obat-obatan lambung, disarankan perbanyak minum air putih, seperti itu ya. Nah kemudian selain sensasi tersebut, apalagi Bun? Jadi sebenarnya sensasi asam lambung ini banyak banget tergantung dari orang-orang yang mengalaminya. Karena penyebabnya kan juga beda-beda ya. Ada dari faktor pikiran, ada dari faktor makanan. Jadi pada saat itu ya kata dokter, untuk asam lambung ini ada gastritis, ada asam lambung, jadi ada dispepsia organik, ada dispepsia fungsional. Nah kebetulan nih aku udah di endoskopi, udah di USG. Setelah dicek, aku itu adalah dispepsia organik. Kenapa? Karena setelah dilakukan endoskopi ya, itu ditemukannya adanya radang, sedikit iritasi di lambung aku. Sehingga kalau misalnya asam lambung aku naik, itu kayak banyak banget gasnya, membuat aku kayak sendawa, perut aku kembung. Itu juga adalah sensasi asam lambung ya, asam lambung atau GERD. Jadi apa sih bedanya GERD ini? Jadi GERD itu adalah reflux ya, cairan asam lambung yang kembali ke esofagus. Nah apa bedanya Bun dengan MAH? Jadi kalau MAH ini sebenarnya masih kategori ringan ya. Biasanya nih kalau telat makan kita mual ya, pusing, kadang bawaannya pengen ngeludah terus, itu masih MAH biasa, bisa saja masih MAH biasa. Kemudian biasanya ulu hati itu kayak mengganjal di sini, itu MAH. Biasanya setelah minum obat dokter atau setelah minum kayak Promah atau Milanta atau Polisilan itu membaik. Tapi kalau misalnya GERD ini kita harus hati-hati karena kategori itu udah menengah. Jadi kalau misalnya GERD ini meskipun udah minum obat misalnya ke dokter bolak-balik nggak sembuh-sembuh, iya karena kita butuh waktu lagi untuk penyembuhan karena kategorinya itu udah menengah. Jadi untuk proses terjadinya MAH dari MAH ke GERD itu adalah membutuhkan proses yang panjang, tergantung dari pola hidup seseorang, dari pola makannya, dari pola pikirnya, dari pola tidurnya. Seperti itu ya. Kemudian sensasi yang lainnya selain perut kembung, begas, sendawa-sendawa, biasanya kayak cemas juga, itu disertai anxiety. Kemudian biasanya kayak ngap, sesak. Itu adalah sensasi asam lambung atau sensasi GERD. Kenapa biasanya kalau yang kena anxiety tiba-tiba itu sensasinya kayak makin banyak. Kalau udah cemas, udah ngap. Karena kalau misalnya kita makin cemas, itu makin menambah sensasi-sensasi yang kita alami. Jadi pejuang asam lambung kalau misalnya udah ngalamin sensasi kayak cemas ya, kayak perutnya mulai mual, mulai perih, mulai begah. Aku nih dulu ya sering banget begah, sering sendawa. Jadi yang pertama harus kita lakukan itu adalah tenang ya, tenangkan pikiran ya, kemudian rilekskan otot-otot. Makanya aku tuh selalu menjelaskan ke kalian kalau misalnya asam lambung kalian lagi naik, jangan tegang, jadi rileks aja. Kalau misalnya badan kita rileks, otot kita rileks, pikiran juga tenang, itu nanti sensasinya cepat hilangnya. Tapi kalau misalnya kalian udah tegang, sensasinya itu bakalan makin banyak. Ngap, sesak, kemudian sendawa, dan biasanya sampai keringatan ya, kayak pusing, aduh ini harus gimana, jadi kayak cemas gitu. Setelah aku memberikan ciri-cirinya, aku akan memberikan solusinya. Jadi pertama, gimana caranya agar kita
terhindar dari sensasi atau agar sensasi tersebut tidak terjadi lagi. Pertama, atur pola makannya, atur jadwalnya ya. Jadi jangan mentang-mentang lagi makan enak ya, makannya banyak sampai habis, tiba-tiba kekenyangan, rasanya mual, perih perutnya ya, kemudian tenggorokannya nggak enak, mengganjal. Jadi makannya itu harus diperhatikan, jangan berlebihan. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ya, terapkan itu. Kemudian yang kedua, terapkan pola hidup sehatnya. Jadi teman-teman, pola hidup sehat ini gimana sih Bun? Jadi kalau misalnya dari segi makanan ya, selain dari segi makanan, biasanya kita nih pulang kerja langsung main ya, atau mungkin gak ada istirahatnya itu kurang, ataupun mungkin mak-mak nih pulang kerja nyampe di rumah langsung nyuci, itu namanya tidak sayang sama dirinya. Udah capek lanjut nyuci kan makin capek, dan pejuang asam lambung ini cepat banget capek teman-teman. Jadi kita tuh nggak boleh kecapean. Jadi kalau udah pulang kerja atau mungkin udah ngerjain sesuatu hal, istirahat dulu, jangan lanjut yang lain. Kalau misalnya udah istirahat setelah 30 menitan atau 1 jam, boleh lanjut kalau misalnya udah nggak capek. Kemudian selanjutnya hal yang kita lakukan adalah pola tidurnya. Jadi jangan begadang, terutama nih cowok-cowok yang suka nonton bola, yang suka main game. Biasanya kambuhnya itu adalah karena main game sampai pagi. Jadi pola tidurnya diperhatikan ya, jangan begadang. Aku nih teman-teman pada saat itu tidurnya maksimal jam 9 ya. Kemudian selain itu juga pikirannya harus dikontrol ya. Percuma udah makan sering porsi kecil, udah konsumsi obat, tapi kalau misalnya pikirannya susah banget dikontrol, masih kemana-mana, masih suka cemas, itu nanti bakalan kambuh-kambuhan. Ini adalah terjadi sama aku. Jadi pada saat itu aku pemulihannya lama, kata dokter, karena pikiran aku tuh susah banget dikontrol. Udah bersih makanannya, makan yang rebus-rebusan, menghindari minyak-minyakan, udah konsumsi tepung Garut setiap hari, udah enakan lambungnya. Tapi kalau cemasnya datang itu ambiar, sensasinya mulai banyak lagi. Jadi kata dokter, percuma kalau minum obatnya banyak, tapi kalau pikirannya susah dikontrol. Jadi semuanya itu harus sejalan. Nah kemudian selain itu juga, kalau misalnya udah kontrol pola pikirnya, pola makannya, pola hidupnya udah diatur sedisiplin mungkin, olahraganya juga diterapkan. Olahraganya yang kayak gimana ya Bun? Nah olahraga sering aku contohin ya di YouTube, video-video aku juga udah ada, ataupun kalian pengen lihat video-video yang lain boleh dicontoh ya. Tapi kalau video aku udah ada, jadi kalian boleh cek. Jadi stretching, treadmill biasa, ataupun berjemur di matahari pagi, itu adalah sudah bagus juga, karena itu kalau misalnya keringat udah keluar, itu bisa menumbuhkan aura positif kita ya. Jadi yang tadinya cepat capek, yang tadinya sering kebas, yang tadinya mungkin sering kram, aduh kebas lagi nih, itu karena peredaran darah kita nggak lancar. Makanya disarankan untuk rajin gerak, rajin olahraga. Bunda, otot aku kok kayak kaku ya, otot perut juga ada loh teman-teman, kayak biasanya kok kayak ada sesuatu ya Bun, ini di perut, kayak ada yang mengganjal, padahal itu otot perut. Karena aku juga pernah ngalamin tuh, dok ini apa ya di sebelah sini, nggak ada apa-apa, ini mah otot perut, kata dokter. Ini karena kamu biasanya sering tegang ya, asam lambungnya naik, kamu udah tegang, kemudian makanya kamu terlalu berlebihan, kurang gerak, istirahatnya kurang ya. Jadi saran aku, setelah semuanya diterapkan, istirahatnya juga harus cukup, jangan kecapean ya. Sering-sering lakukan meditasi, lakukan relaksasi. Di YouTube itu banyak loh menyediakan musik-musik relaksasi dan juga gerakannya yang aman untuk pejuang asam lambung juga ada. Jadi kita tinggal contohin. Jadi jangan malas, apalagi kalau misalnya masih banyak sensasi. Seperti itu ya. Jadi ciri-ciri asam lambung itu banyak ya sebenarnya, tergantung orang yang mengalami dan tergantung penyebabnya apa, dan solusinya itu hampir sama semua ya. Jadi intinya jangan cemas, jangan parno, terapkan 3P-nya, pola makan, pola pikirnya. Karena kalau misalnya ya, sebenarnya penyakit asam lambung itu semua orang punya asam lambung. Kita itu ngalamin karena udah berlebih, dan ditambah lagi pola hidup kita, pola makan kita, pola pikir kita itu nggak bisa dikontrol. Jadi semua itu harus disiplin ya, dan jangan mengeluh. Semua ini terjadi karena sebab akibat teman-teman ya. Jadi harus dijalanin. Proses penyembuhannya berapa lama Bun? Proses penyembuhannya itu adalah tergantung kondisi masing-masing orang. Kalau kategori ringan ya biasanya 2 minggu juga udah sembuh. Tapi kalau misalnya udah menengah ke atas, kalau udah GERD, itu butuh kesabaran, butuh waktu. Karena proses dari mah
ke GERD itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi jalanin aja, terapkan 3P-nya. Kalau misalnya udah ikhtiar, insya Allah pasti sembuh ya. Dan buat yang masih sering ngap, sesak ya, sering-sering lakukan pernafasan diafragma ya. Untuk contohnya contohnya di video-video aku, kalian boleh cek ya. Tarik nafas dalam-dalam ya dari hidung, tahan, hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Lakukan sesering mungkin ya. Oke teman-teman, jadi itu dia adalah ciri-ciri kalau misalnya kita kena asam lambung dan juga cara menanganinya ya, atau mencegahnya. Semoga bermanfaat ya. Dan buat kalian yang masih berjuang, tetap semangat. Yang bertanya tadi juga semoga nonton video ini ya. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!